Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lutfi Salim dengan NIM H11012510004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila yang yang akan saya bawakan, yaitu dampak kecerdasan buatan AI terhadap nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita melanjutkan, kita harus mengenal dulu apa itu kecerdasan buatan atau AI. Dari definisinya, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Cara kerja dari AI ini yaitu AI akan memulai proses, yaitu menerima data dalam jumlah besar, kemudian mengenali pola dari data tersebut. Hasilnya yaitu keputusan atau prediksi yang akurat berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data. Nah, teknologi AI ini sebenarnya sudah kita gunakan sehari-hari ya, yaitu contohnya seperti Google Search yang membantu menemukan informasi dengan cepat dan akurat, dan juga Google Maps yang memberikan navigasi secara real time dan prediksi lalu lintas. Pada bagian hiburan dan konten, misalnya suatu media sosial menyediakan konten yang direkomendasikan, itu berdasarkan dari perilaku kita dalam aplikasi. Lalu asisten dan keamanan, ada Siri dan Google Assistant yang memahami perintah suara, juga pendeteksi wajah yang sudah diintegrasikan dengan AI. Nah, tentunya teknologi ini dibuat untuk memberikan dampak positif. Pertama, dalam pendidikan, yaitu pembelajaran personal sesuai dengan kecepatan siswa, akses pendidikan merata ke daerah terpencil, dan sebagai alat bantu penyandang disabilitas, misalnya dari teks ke suara atau dari gambar ke teks. Lalu untuk kesehatan, itu pendeteksi penyakit lebih cepat dan akurat seperti kanker dan diabetes, mempercepat penemuan obat dan vaksin baru. Lalu telemedicine untuk daerah terpencil, yaitu ketika layanan kesehatan jarak jauh ini terjangkau ke masyarakat di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit mengakses dokter spesialis. Lalu juga ada ekonomi dan produktivitas, yaitu UMKM dapat bersaing dengan pemasaran digital berbiaya murah. Otomasi pekerjaan rutin memungkinkan manusia fokus ke tugas kreatif. Pertanian cerdas memprediksi cuaca, hama, dan hasil panen. Lalu di sektor pemerintahan dan pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Deteksi potensi korupsi melalui analisis data besar membantu penegakan hukum yang lebih baik. Lalu di sektor sistem peringatan dini bencana, AI ini memungkinkan sistem peringatan dini bencana yang lebih akurat dan responsif. Dengan begitu, melindungi masyarakat dari risiko bencana alam secara lebih efektif. Tentunya teknologi ini juga memiliki dampak negatif jika disalahgunakan. Dan juga teknologi yang berarti menggantikan pekerjaan manusia. Contohnya di sektor ini, yaitu pengangguran dan kesenjangan sosial. Pekerjaan rutin digantikan mesin, kesenjangan antara yang menguasai AI dan tidak semakin lebar, dan daerah dengan akses internet terbatas semakin tertinggal. Lalu hoax dan disinformasi, AI dapat membuat deepfake dan teks hoax dengan mudah dan murah. Berita bohong menyebar lebih cepat dari sebelumnya melalui algoritma media sosial, dan dapat memanipulasi opini publik menjadi canggih dan sulit dideteksi. Micro-targeting memungkinkan penyebaran propaganda ke kelompok spesifik secara masif. Lalu juga privasi dan pengawasan massal, data pribadi dikumpulkan masif tanpa sepengetahuan pengguna, potensi pengawasan massal oleh negara dan korporasi. Identitas dapat dipalsukan melalui voice cloning dan foto palsu. Lalu selanjutnya, bias dan diskriminasi algoritmik. AI mewarisi bias dari data latihan yang digunakan, dapat menyebabkan diskriminasi gender, ras, suku. Lalu sistem rekrutmen kerja berpotensi merugikan kelompok tertentu. Jadi misalnya AI ini yang dapat melakukan kesalahan, yang seharusnya memilih pekerja yang kompeten malah meloloskan pekerja yang tidak kompeten. Lalu ketergantungan berlebihan, kehilangan kemampuan berpikir kritis secara mandiri, kemampuan penting diserahkan ke mesin tanpa pengawasan manusia yang memadai. Jadi kita tergantung kepada AI untuk mengerjakan
tugas-tugas yang seharusnya kita kerjakan gitu. Nah, lalu ini adalah dampak AI terhadap Pancasila, yaitu pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ancamannya di sini AI dapat menghasilkan konten menghina agama atau paham sesat, dan juga deepfake tokoh agama untuk memprovokasi. Lalu risiko manusia menyembah teknologi mengurangi ruang spiritualitas. Jadi kesannya tokoh-tokoh agama yang di-deepfake-kan itu kesannya manusia menyembah teknologi daripada menyembah tokoh agama. Lalu AI juga ini berpeluang untuk menyebarkan nilai keagamaan secara moderat dan toleran secara luas, dan juga menjaga keseimbangan spiritual. Lalu dampaknya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bias dan pengawasan. AI bisa merugikan perempuan, minoritas, dan difabel. Pengawasan massal melanggar hak privasi, perlakuan tidak adil dalam sistem rekrutmen kerja berbasis algoritma. Namun juga ada peluang, yaitu akses layanan kesehatan dan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan AI ini dapat mendeteksi pelanggaran HAM melalui analisis data besar secara sistematis. Lalu pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dapat ancamannya yaitu gelembung informasi, yaitu ketika algoritma media sosial menciptakan echo chamber yang memecah belah. Hoax berbasis AI memperparah konflik SARA, konten provokatif yang menargetkan identitas kelompok, dan juga dapat berpeluang untuk pelestarian budaya. AI ini dapat menerjemahkan ratusan bahasa dan dialek daerah, pemetaan budaya dan kearifan lokal Nusantara secara digital, dan platform komunikasi menjembatani antar wilayah. Lalu dampaknya pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu ancaman pada demokrasi, memanipulasi pemilu melalui hoax dan micro-targeting, keputusan negara diserahkan ke algoritma tanpa musyawarah, dan oligarki digital yang punya data, yang punya kekuasaan. Dan juga ini membawakan dampak positif, yaitu transparansi dan partisipasi, yaitu transparansi data pemerintah dapat dianalisis publik, partisipasi publik dalam kebijakan melalui platform digital, menciptakan ruang diskusi yang lebih luas dan inklusif. Dampaknya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan digital, di mana kesenjangan digital di Jawa dan di luar Jawa itu semakin membesar. UMKM dan petani kecil tidak bisa akses AI yang mahal, dan manfaat AI ini hanya dapat dinikmati oleh kalangan atas atau kota besar. Namun juga ada sisi positifnya, yaitu layanan yang merata. AI membawa pelayanan pendidikan dan kesehatan ke pelosok, pertanian presisi dan pasar digital untuk petani kecil, dan program literasi digital nasional merata. Dan aksi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan itu pemerataan akses, yaitu infrastruktur internet hingga pelosok, subsidi teknologi untuk UMKM dan petani, dan pelatihan literasi digital di seluruh Indonesia. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat meregulasi berpihak pada rakyat, yaitu mendorong AI untuk berpihak pada rakyat kecil dan kelompok yang rentan. Lalu juga AI ini harus berbasis nilai Pancasila, dan juga transparansi dan audit. Publik berhak lakukan audit. Lalu sebagai individu, kita dapat meningkatkan literasi digital kita, jangan terpacu pada AI, tapi juga melakukan riset yang mendalam. Lalu melatih kemampuan berpikir kritis, dan juga menjaga nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, AI itu adalah alat yang netral secara teknologi, tapi tidak dalam dampaknya. Siapa yang mengembangkan AI, untuk kepentingan siapa, dan dengan nilai apa, itu yang menetapkan dampaknya. Pancasila bukan menjadi hambatan untuk kemajuan teknologi, tapi menjadi panduan agar teknologi tidak meninggalkan siapapun dan tidak untuk disalahgunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.